Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana uji diagnostik tanah sederhana. Tujuannya adalah untuk optimalisasi tanaman dalam proses penyerapan nutrisi tanaman. Kemudian perlu saya sampaikan, uji diagnostik tanah ini, pada sesi ini kita akan peragakan bagaimana cara uji aerasi tanah. Jadi kemampuan tanah mensirkulasi oksigen dari atmosfer, kemudian masuk ke dalam pori-pori tanah, kemudian dari tanah akan mengeluarkan atau respirasi melalui tanah itu berupa gas karbon dioksida. Nah, kemudian pada uji aerasi tanah ini berperan sangat penting untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman. Karena tanaman ini, tanah yang subur itu akan menghasilkan produktivitas tanaman yang akan lebih baik juga. Berbeda dengan tanah yang kandungan haranya miskin, kemudian dari tekstur tanahnya juga kedap. Bahkan di setiap musim penghujan, tanah ini tidak bisa mengalirkan air secara langsung ke dalam tanah atau porositasnya rendah. Nah, pada uji ini kita akan menguji efektivitas tanah melalui sistem aerasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi. Nah, melalui uji aerasi tanah ini nanti kita akan buktikan di mana uji aerasi tanah ini sangat menentukan keberhasilan produktivitas tanaman. Nah, kita ambil sampel. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk uji aerasi ini. Yang pertama ada alat berupa solder. Solder ini adalah untuk melubangi lubang di bawah botol. Alat berikutnya ada botol mineral, cukup 3 saja. Yang pertama untuk uji yang mengandung bahan organik tinggi, yang kedua tanah yang diambil dari sisa atau residu pupuk kimia tanah konvensional, kemudian botol yang satu lagi untuk pengisian air yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam mangkok. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut balon. Balon ini sebagai gambaran bentuk oksigen di udara yang akan kita masukkan ke dalam botol. Nah, kemudian kita lihat nanti gelembung yang ada di udara yang keluar. Ciri tanah mengandung pori-pori yang baik itu akan mengeluarkan yang namanya aerasi yang kontak langsung dengan air. Nah, berikutnya tanah kedap jika dialirkan oksigen berupa gas di udara ini yang dimasukkan ke dalam balon, nah itu dampaknya seperti apa? Nanti kita akan ujikan. Kemudian berikutnya ada tisu untuk membersihkan. Jadi uji sederhana ini insya Allah peralatannya mudah didapat. Nah, kemudian selanjutnya ada berupa bahan. Bahan yang pertama adalah kita mengambil sampel tanah subur yang mengandung pupuk kandang berupa bahan organik tadi, berupa pupuk kandang yang di dalamnya mengandung bakteri untuk mengurai setelah diberikan eco farming. Nah, ini akan kita ujikan bagaimana selanjutnya dengan kondisi tanah yang kedap udara atau kedap air. Nah, tanah ini nanti akan bisa dibandingkan seberapa cepat aerasi yang ditimbulkan dari gelembung dari udara yang ditiupkan ke balon ini, nanti kita bisa lihat diujikan. Nah, inilah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan inspirasi untuk mitra sinergi semua. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan metodologi pengujiannya. Yang pertama, kita masukkan air. Ini air keran juga bisa. Masukkan ke dalam mangkok yang berisi tadi 2 treatment pengujian. Yang pertama adalah yang mengandung bahan organik tinggi, yang kedua ini tanah konvensional sawah petani yang ada di sekeliling
kantor, kita ujikan di sini. Setelah balon ini kita tiup, kemudian ujung balon kita masukkan ke dalam ujung botol. Nah, bagaimana selanjutnya? Akan kita lihat uji aerasi ini. Nah, ini bisa disimpulkan, tanah yang mengandung pupuk organik atau berupa pupuk kandang, bahan organik berupa pupuk kandang, kemudian tanah subur, ini memiliki aerasi atau sirkulasi udara yang baik. Tentunya akan mempermudah perakaran ujung meristem akar ini semakin baik pertumbuhannya. Kemudian nutrisi yang ada pada bahan organik berupa pupuk kandang, kemudian teknologi mikrobial ekofarming masuk untuk melakukan proses dekomposisi penguraian bahan organik, inilah persyaratan tanaman akan tumbuh secara optimal. Nah, kemudian kita ambil sampel tanah konvensional yang sudah berpuluh-puluh tahun, dimasukkan pupuk anorganik berupa pupuk sintetis kimia yang ada. Kita ambil di daerah pesawahan di sekitar kita ini. Nah, kita ujikan sekarang bagaimana proses aerasi ini terjadi. Kita lihat pada uji ini. Bisa disimpulkan di sini sudah dipastikan tidak ada lagi aktivitas mikroorganisme. Kemudian balon ini sebagai analogi udara, oksigen di udara yang masuk ke dalam tanah. Nah, tanah ini sudah dipastikan sudah kedap udara, sudah kedap air. Nah, di sini tidak bisa dilihat, ini posisi bawahnya ini sama dikasih bolong. Nah, kemudian ini sampai kapanpun karena terjadi proses kedap air karena pengaruh pupuk kimia, di sini sudah dipastikan aktivitas mikroorganisme pun tidak ada. Nah, untuk menghidupkan tanah yang ada di sekitar lahan-lahan yang ada di sekitar kita, itu salah satunya ada kuncinya bahan organik tinggi yang berupa pupuk kandang. Nah, pupuk kandang adalah bahan organik terbaik. Kemudian yang kedua, jika lahan padi itu ada yang namanya jerami padi. Maka teknologi pemanenan jerami padi pun jangan sampai ke bawah. Kita ambil pas bagian malai, kemudian sisanya kita kembalikan lagi ke tanah. Karena tanah sehat itu syaratnya ketersediaan bahan organik tercukupi. Nah, itu kita yang mengatur. Makanya selanjutnya, tanah seperti ini, jika diaplikasikan dengan pupuk kimia atau pupuk anorganik, tetap tidak akan maksimal. Maka kesimpulan akhirnya, tanah yang sehat, tanah yang baik adalah tanah yang mengandung bahan organik, dan di situ teknologi ekofarming akan menyempurnakan, insya Allah hasilnya akan menjadi luar biasa. Nah, kemudian bisa disimpulkan, ini tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan pupuk anorganik. Inilah dampak bahwa oksigen di dalam balon ini, kita asumsikan ini oksigen, itu sudah tidak bisa lagi menyerap atau masuk dalam sirkulasi tanah. Nah, ini tanah kedap. Artinya, pertumbuhan tanaman sudah dipastikan tidak akan maksimal. Maka dengan uji diagnostik tanah ini melalui uji aerasi, kita sudah bisa menyimpulkan tanah yang subur itu persyaratannya mengandung bahan organik tinggi. Di dalam teori agroekosistem ideal, tanah yang subur itu mengandung aktivitas mikroorganisme, baik berupa bakteri, dekomposer atau pengurai bahan organik, ataupun cendawan yang sifatnya antagonis untuk parasit. Nah, kemudian setelah uji ini kita simpulkan, jadi keberhasilan ekofarming itu tentu ditentukan oleh ketersediaan bahan organik yang ada di suatu kawasan atau suatu lahan. Maka kunci keberhasilan ekofarming adalah ketersediaan bahan organik. Karena ekofarming ini adalah mengandung unsur hara, makro, dan mikro yang dibutuhkan tanaman, dan mengandung salah satunya bakteri dekomposer untuk mengurai bahan organik untuk keperluan tanaman.
Nah, demikian kesimpulan uji diagnostik sederhana ini pada sesi uji aerasi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan uji-uji berikutnya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.